Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen tim pengembang kurikulum di prodi di seluruh prodi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Cirebon. Baik, alhamdulillah hari ini kita dari LPKP UMC ingin menjelaskan secara bentuk narasi ataupun tayangan video yaitu terkait dengan apa yang sudah kita bahas di kurikulum OBE kemarin. Baik, untuk video pertama kami ingin menjelaskan terkait dengan penyusunan profil lulusan. Ya, jadi itu seperti apa, bagaimana, dan juga, apa saja sih yang bisa dilakukan atau mungkin, tahapan-tahapan penyusunannya untuk menyusun profil lulusan prodi, yuk kita simak. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk kepada satu pembahasan terkait dengan profil lulusan. Profil lulusan ini saya ambil dari hasil lokakarya Outcome Based Education yang telah diselenggarakan oleh UMC dengan narasumber dari Prof. Nurmandi. Baik, jadi pada intinya adalah dalam tahapan penyusunan kurikulum itu perguruan tinggi harus menyusun profil lulusan terlebih dahulu. Ini adalah langkah pertama sebelum program studi menyusun dari capaian pembelajaran lulusan atau learning outcome. Jadi profil lulusan ini nanti tentunya menjadi sebuah output ya. Jadi outcome based prodi gitu ya, atau harapan, atau mungkin bisa dikatakan sebagai profesi atau bidang kerja apa yang mahasiswa akan dapatkan atau akan ambil peran setelah mahasiswa melakukan atau mengikuti perkuliahan selama 4 tahun di prodinya masing-masing. Nah, jadi profil lulusan ini bisa diartikan bahwa peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. Nah, kemudian di sini dapat dikatakan ada kata peran ya. Peran yang diharapkan bisa dilakukan nantinya setelah lulus dari dunia kehidupan atau dari program studi masing-masing ya, dan dia akan lebih siap untuk mengikuti di dunia kehidupan atau pekerjaan setelah lulus dari perkuliahan. Nah, tentunya peran-peran ini ya, profil-profil ini bisa menuju kepada suatu profesi, misalkan seperti dokter, arsitek, pengacara, atau jenis-jenis pekerjaan yang lainnya. Nah, kemudian profil lulusan juga merupakan peran dan fungsi lulusan, bukan jabatan atau jenis pekerjaan. Akan tetapi jenis dan jabatan pekerjaan dapat membantu menentukan profil lulusan. Oke, jadi profil lulusan ini peran gitu ya, fungsi lulusan nanti ingin jadi seperti apa ya, akan berprofesi sebagai apa itu. Nah, bagaimana sih tahapan penyusunan dari profil lulusan itu? Yang pertama yang harus dilakukan oleh prodi adalah menginventarisasi berbagai macam informasi atau mengumpulkan data, melibatkan stakeholder dan melibatkan forum atau pengelola prodi sejenis. Nah, jadi silakan nanti prodi untuk saling menyepakati kira-kira profil lulusan di program studi yang sejenis itu apa saja. Nah, kemudian penyusunan profil lulusan disesuaikan dengan jenjang kualifikasi KKNI dan juga SNDikti. Nah, jelas karena memang standar nasional dikti mengamanatkan bahwa S1 itu berada dalam level 6. Jadi untuk keterampilannya, untuk sikapnya, untuk pengetahuannya itu mohon disesuaikan dengan deskripsi atau kerangka kualifikasi KKNI. Nah, kemudian profil lulusan ini bertujuan untuk mengetahui peran sebagai apakah lulusan program studi setelah menyelesaikan pendidikannya. Kemudian dalam merumuskan profil lulusan diperlukan dasar analisis dari kebutuhan masyarakat atau market sinyal, kajian bidang ilmu dan research study terhadap lulusan dengan pengalaman kerja kurang lebih 3-5 tahun setelah lulus yang menjelaskan hasil studi pelacakan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan profil lulusan CPL Prodi dan mengembangkan bahan kajian. Nah, jadi memang pada intinya adalah prodi-prodi dalam menyusun profil lulusan itu mohon untuk dilakukan analisis kebutuhan terlebih dahulu, analisis pasar terlebih dahulu, market sinyal terlebih dahulu, karena memang di sini akan muncul kebutuhan-kebutuhan apa sebenarnya yang ingin dicapai atau ingin yang dihasilkan dari prodi tersebut untuk nanti fit dalam dunia kerja setelah selesai mengikuti perkuliahan selama 4 tahun di prodinya. Jadi perumusan profil lulusan ini dirumuskan berdasarkan SNDikti dan deskriptor KKNI sesuai dengan jenjang. Kemudian bagaimana sih sebenarnya kita dalam menyusun profil lulusan tersebut? Nah, tahap pertama ya dalam penyusunan profil dan capaian pembelajaran mungkin yaitu tadi ya sudah dijelaskan bahwa profil lulusan itu adalah dihasilkan dari analisis perkembangan keilmuan dan keahlian tentunya serta analisis kebutuhan pasar dan pemangku kepentingan.
Nah, jadi kita bisa ngelihat di sini bahwa kita dalam menyusun profil lulusan itu tidak serta-merta ingin jadi apa, tapi memang harus dilihat dari apa yang dibutuhkan oleh lulusan gitu ya, dari stakeholder terkait itu memerlukan lulusan atau profesi seperti apa. Nah, jadi memang di sini yang menganalisis ya tentunya adalah tugas dari universitas dan juga program studi untuk sama-sama menetapkan atau menganalisis terkait dengan perkembangan keilmuan dan keahlian terbaru. Kemudian juga masukan dari beberapa asosiasi dan juga stakeholder. Nah, nanti disusunlah yang namanya profil lulusan. Nah, jadi profil lulusan itu nanti endingnya atau nanti bermuaranya adalah dalam merumuskan capaian pembelajaran. Oke, nanti mungkin capaian pembelajaran lebih detailnya di video berikutnya. Nah, contoh-contoh profil lulusan yang bisa kita lihat adalah ya, contohnya kayak program studi S1 Agroteknologi, contohnya adalah pelaku bisnis pertanian, peneliti, konsultan pertanian. Nah, jadi S1 Agroteknologi ini dia ingin para lulusannya itu memiliki peran ya setelah mereka lulus yaitu menjadi seorang pelaku bisnis pertanian, peneliti dan juga konsultan pertanian. S1 Psikologi pun sama. Dia mengharapkan para mahasiswanya itu bisa menjadi konsultan SDM, manajer SDM, konselor, fasilitator, trainer ataupun peneliti. Ya, jadi prodi-prodi ini silakan nanti mungkin disepakati saja apa yang ingin menjadi harapan prodi tersebut untuk meluluskan mahasiswanya menjadi berperan seperti apa, sebagai apa, ya. Berapa maksimalnya profil lulusan dari setiap prodi itu memang silakan dari prodi yang menentukan. Jadi tidak ada batasan apakah 2, 3, 4 atau berapa gitu ya. Jadi yang memang lebih mengetahui dan lebih memahami berapa profil lulusan yang ingin dicapai adalah prodi masing-masing seperti itu. Nah, setelah tadi melihat dari, beberapa market sinyal ataupun, analisis kebutuhan, langkah berikutnya adalah dilakukanlah analisis SWOT ya, analisis, apa namanya, strength, weakness, opportunity, and threat gitu ya. Nah, atau melakukan tracer study atau need assessment terlebih dahulu. Ya, jadi kemampuan program studinya seperti apa, ya diambil dari analisis SWOT, kemudian juga berdasarkan dari hasil tracing para lulusan sebelumnya, gitu ya, melakukan tracer study atau need assessment terlebih dahulu. Sehingga dari kedua hal ini bisa kita menjadikan landasan untuk prodi tersebut menentukan profil lulusan. Nah, bisa jadi nanti dalam hal profil lulusan tersebut kita tuliskan menjadi suatu kompetensi gitu ya, penciri atau mungkin, kompetensi, penciri dari program studi ataupun kompetensi penciri dari lembaga, ya. Baik itu ada kompetensi utama maupun kompetensi pendukung ataupun kompetensi lainnya. Nah, jadi nanti dalam setiap profil lulusan yang telah kita susun, ini nanti, kompetensinya itu yang memenuhi agar mahasiswa itu mendapatkan profil ini harus berkompetensi apa. Nanti bisa menggunakan format seperti ini. Contoh misalkan kalau dalam pendidikan, profilnya adalah tentu menjadi seorang guru. Tentu kompetensi utamanya yang harus dimiliki oleh seorang calon guru adalah dia harus memahami terkait dengan, pedagogik ataupun metode pembelajaran gitu ya, ataupun hal, ilmu pendidikan. Ini menjadi kompetensi utama. Sedangkan kompetensi pendukungnya, tentu kalau menjadi seorang guru, kompetensi pendukungnya adalah dia juga harus memahami terkait dengan, psikologi perkembangan, gitu ya. Dan kompetensi lainnya juga harus, mengetahui atau memahami terkait dengan, perkembangan teknologi ataupun metode penelitian ataupun yang lainnya. Nah, sehingga di sini muncullah yang disebut dengan, kompetensi untuk mendukung apa yang, profil lulusan harapkan. Ataupun mungkin bisa dilakukan juga seperti, melakukan analisis atau market sinyal dengan menggunakan format seperti ini. Ya, jadi format analisisnya bisa dilihat di tabel sini bahwa di sini ada stakeholder-nya siapa gitu ya, wirausaha, pemerintah, pengusaha, pendidik, bisa seperti itu. Kemudian juga pengelompokan kriteria lulusannya ingin, mampu seperti apa. Dimulai nanti kita petakan bisa dari sikap, keterampilan umum, penguatan pengetahuan, sampai kepada keterampilan khusus. Nah, dari beberapa pengelompokan kriteria lulusan ini nanti menghasilkan profil lulusan seperti apa. Ini masukan dari wirausaha. Ya, jadi nanti silakan nanti untuk menuliskan, mencocokkan gitu ya, apa-apa harapan dari stakeholder atau pengguna lulusan terkait dengan sikapnya ingin seperti apa, KU-nya, PP-nya sampai kepada kakaknya. Kita inventarisir, kita tulis sehingga ini bisa mendukung atau bisa menjadi bahan gitu ya. Kenapa pelaku bisnis dan wirausaha ini diambil? Karena berdasarkan riwayat bahwa wirausaha itu sikapnya itu harus punya keberanian berinovasi, pengen ada internalisasi nilai, norma, dan etika, keterampilan umumnya,
Ya, kompetensinya mahasiswa itu kalau ingin jadi berwirausaha, dia harus mampu berpikir kritis dan inovatif, mampu melakukan proses evaluasi diri, kemudian penguasaan pengetahuannya agar menjadi seorang wirausaha, dia harus menguasai teori dan ilmu dasar budidaya tanaman. Mungkin ya, karena ini adalah S1 agroteknologi mungkin. Karena kemudian penguasaan pengetahuannya adalah menguasai teori dan ilmu kewirausahaan dan manajemen agrobisnis. Ya, kemudian keterampilan khususnya tentu ini lebih khusus, yaitu kemampuan mengimplementasi dan mengembangkan usaha inovatif bidang teknologi budidaya tanaman. Ya, jadi bisa di breakdown seperti ini untuk menjadi seorang pelaku bisnis dan wirausaha, gitu ya. Baik, sebaiknya memang, profil lulusan itu disusun berdasarkan program studi yang sejenis gitu ya, sehingga bisa diterima dan dijadikan sebagai rujukan secara nasional. Jadi idealnya adalah program-program studi itu memang harus tergabung dalam kumpulan asosiasi rumpun sejenis. Ya tentunya prodi-prodi, sudah, tergabung gitu ya, ataupun mungkin yang belum tergabung pun silakan nanti mencari informasi prodi-prodi atau mungkin asosiasi, baik dari asosiasi PTM ataupun asosiasi yang, bukan, perguruan tinggi Muhammadiyah. Ya, jadi profil lulusan tersebut diperlukan kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan CPL. Tadi ya berulang-ulang bahwa nanti profil lulusan tersebut endingnya adalah melalui atau bermuaranya pada penentuan capaian pembelajaran lulusan. Ada dua pertanyaan sebenarnya untuk mengukur seberapa baik sih profil lulusan yang sudah kita rumuskan itu. Nah, bisa dijawab dari dua pertanyaan nih. Ya, jadi kalau kita ingin mengetahui profil lulusan kita udah baik belum ya? Dari dua pertanyaan ya. Jadi pertanyaan pertama, apakah CPL dirumuskan berdasarkan profil lulusan? Ya, karena ini harapannya adalah untuk menginline-kan atau untuk mensinkronkan antara profil lulusan dengan CPL. Apabila memang CPL-nya tidak menyambung gitu ya, tidak sesuai dengan harapan dari profil lulusan, berarti itu profil lulusannya ya harus diganti gitu ya. Karena CPL-nya tidak menjelaskan apa yang ingin dihasilkan dari prodi tersebut melalui profil lulusannya. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua, ya, apakah profil lulusan sudah sesuai dengan kebutuhan bidang kerja atau pemangku jabatan kepentingan? Nah, berdasarkan tentunya untuk bisa menjawab ini, ya kita harus melakukan analisis kebutuhan terlebih dahulu gitu ya, harus melakukan market signal terlebih dahulu. Sehingga dari dua pertanyaan ini setidaknya kita bisa meyakinkan prodi kita bahwa profil lulusan yang kita susun adalah memang profil lulusan yang akan dibutuhkan dan juga memiliki peluang untuk mahasiswa bisa berkarya di kehidupan setelah mereka lulus. Setelah program studi menetapkan profil lulusan, ya, jadi tidak ada ketentuannya berapa profil lulusan sebaiknya diambil dari setiap prodi, itu tidak ada ketentuannya ya. Jadi silakan boleh saja 4, 5 gitu ya, ataupun 3, silakan saja. Ini berdasarkan kesepakatan dari asosiasi prodi sejenis. Nah, langkah berikutnya adalah setelah menentukan profil lulusan yaitu dengan cara mendeskripsikan gitu ya, mendeskripsikan terkait dengan profil lulusan itu bagaimana sih gitu, apa sih batasannya apa. Nah, boleh dengan menggunakan format seperti ini. Jadi ada nomor PL1, profil lulusannya apa, deskripsinya seperti apa. Contoh, contoh dari program studi S1 matematika mungkin ya. Sorry, pendidikan matematika. Di sini sudah menuliskan ya dari tim dosen pendidikan matematika ada profil lulusan 1 ya, profil lulusannya ingin menjadi seorang pendidik matematika. Nanti di sini dideskripsikan. Maksudnya menjadi seorang pendidik matematika itu seperti apa? Jadi deskripsinya adalah orang yang melakukan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran, bimbingan, latihan ya dengan dalam bidang matematika melalui atau dengan menguasai materi matematika, pedagogik, teknologi dan sebagainya. Nah, ini diambil boleh saja gitu ya, diambil dari definisi seorang pendidik itu apa dan digabungkan dengan kontennya atau bahan kajian matematikanya. Diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Boleh seperti itu ya.
Jadi untuk membatasi terkait pendidik matematika itu ya orang gitu ya yang melakukan proses pengubahan sikap dan sebagainya menjadi seorang guru, teacher gitu ya. Sehingga dideskripsikan seperti ini. Contohnya lagi berikutnya bahwa tidak hanya pendidik matematika tapi prodi pendidikan matematika juga dia mencanangkan atau menuliskan profil lulusnya itu menjadi seorang praktisi matematika. Ya, jadi seorang kayak gimana sih praktisi matematika itu dia bisa menjadi seorang pelaksana di sektor pendidikan matematika swasta maupun pemerintah. Bisa mungkin ya, bisa mungkin menjadi membuka tempat kursus matematika sendiri, bimbingan belajar sendiri, atau mungkin bekerja di eh, atau mungkin bekerja di instansi pemerintah. Oh, sorry ini ya yang apa namanya entrepreneur ya, yang dia membuka eh, tempat belajar sendiri atau mungkin tempat guru sendiri, bimbel dan sebagainya. Ini menjadi seorang entrepreneur ya. Jadi dijelaskan seperti ini. Nah, setelah itu baru gitu ya, agar untuk bisa semua mahasiswa di prodi masing-masing itu mengetahui terkait dengan profil lulusan, boleh nanti profil lulusan itu disosialisasikan. Disosialisasikan tentunya dengan berbagai macam cara ya, baik dari flyer ataupun dari apa namanya, baliho gitu ya yang ditempatkan di, ruang prodi ataupun di, tempat-tempat, lab-lab dari setiap, prodi masing-masing. Harapannya ya memang dari mahasiswa tersebut, lebih fokus gitu ya, "Oh berarti setelah saya selesai mengikuti S1 di prodi ini, saya ingin fokus ke bidang apa ya?" Seperti itu. Jadi memang, ini, apa ya, disarankan gitu ya untuk, mensosialisasikan profil lulusan ini kepada seluruh mahasiswa, dosen, dan juga mungkin, pemangku kepentingan yang lain. Baik, mungkin itu ya resume singkat terkait dengan profil lulusan. Terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu dosen, tim pengembang kurikulum di prodi masing-masing. Mudah-mudahan UMC memiliki kurikulum outcome based education yang bisa, memfasilitasi atau memberikan layanan yang terbaik kepada mahasiswa-mahasiswi kita semuanya. Terima kasih, saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.